Jadi identitas vinil ini, walaupun dia sudah tercipta jauh sebelum Perang Dunia Pertama bahkan, kita bisa ngelihat sejarah sebagai backgrounding bukan untuk sekarang, untuk masa depan lah. Jadi identitas vinil ini, walaupun dia sudah tercipta jauh sebelum Perang Dunia Pertama bahkan, kita juga bisa ngelihat bahwa vinil ini pada sebuah gerakan ya. Masalahnya kalau kita lihat di belakang tuh ada Sgt. Pepper-nya Beatles gitu. Nah itu kira-kira kalau menurut kita nih, nah ini yang memulai kultur budaya pop global. Nah itu tentu berpengaruh ke Indonesia, ada Kus Bersaudara, terpengaruh Beatles. Tapi di sini kita ngambil ceritanya, makanya si Sgt. Pepper ini kalau kita lihat di belakang begitu albumnya, nah di atasnya tuh ada terjemahan versi Indonesianya. ada tutup poli nih. Enggak itu sih. Itu ada Guru. Iya kan ada Guru, ada Waljina, Iwan gitu Fals. Iwan Fals sama Benyamin. Jadi ini kayak ngewakilin sebuah zaman gitu, di mana pop itu mengalir dengan baik dan diwakili oleh keluarnya album Guru Gypsy. Jadi Guru Gypsy ini memberi sebuah warna yang sama sekali berbeda. Yang sama sekali berbeda, menggabungkan musik Bali terutama basicnya dan Indonesia, lalu mereka membuat itu. Waktu itu album ini Chrisye masih main bass. Ya satu, dua, tiga lagu lah dinyanyiin. Dan ini awal nih. Sampai musik dengan lirik-lirik dan aransemen yang keren ya, dan Indonesia banget itu mewarnai sampai detik ini. Nah jadi kita memulai dari sana ceritanya kan. Nah No Music Noise ke situ arahnya. Pertanyaan lo tadi soal identitas, kalau kita ngelihat memang kita juga bisa paham kenapa generasi milenial menggerakkan kembali vinil ini, karena lebih gede bro. Kalau kita ngelihat secara keseluruhan ukurannya 30 cm ya. Gitu kan, dibandingkan CD yang cuma separohnya. Jadi seperapat dari ukuran secara keseluruhan dari vinyl. Udah gitu sekarang cuma file lagi. Nah, file. Jadi lu baca tulisannya kecil. Lu nggak ngelihat desain dan musik itu sebenarnya secara keseluruhan itu gabungan diantaranya menjadi sebuah bentuk kolektivitas. Nah, itu yang menurut gue juga menarik untuk kita munculin. Jadi kita nggak nyusun begitu aja, tapi disusun berdasarkan sejarah. Kalau kita masuk dari sana kelihatan ada keroncong, ada sam-sam, ada lagu Indonesia Raya yang direkam oleh vinil tahun 28 gitu kan, atau tahun 30 udah menggunakan vinil ke sini. Tapi kalau misalnya kita ngelihat cerita sebetulnya terbagi dua nih, global, Indonesia ya. Guru Gypsy, Sgt. Pepper. Nah jadi masuk dari sana bisa kita lihat terhubung lah di situ kan. Jadi generasi ke generasi itu bisa menikmati. Nah itu yang sebenarnya saya mau tanyain tuh, gimana kurasinya. Soalnya sebanyak ini gimana cara membuat storyline-nya gitu kan, rada pusing. Ternyata jawabannya seperti itu ya. Jadi cara mengkurasinya begitu ya. Jadi supaya nanti generasi baru kan mungkin seneng lah hip hop alirannya gitu ya. Terus mereka juga banyak jadi DJ gitu. Tapi kita di sini mencoba menawarkan juga bahwa sejarah kita tentang vinil udah lama. Bahkan kalau yang menyangkut sebuah gerakan gitu, gerakan perlawanan terhadap kolonial yang sudah dimulai oleh lagunya W.R. Supratman. Tahun berapa itu? Itu tahun 28. 28. Jadi waktu itu kan Sumpah Pemuda di lagu Indonesia Raya diperkenalkan pada Sumpah Pemuda. Jadi Kongres Pemuda kedua di Keramat 106 itu, nah dinyanyiin oleh tidak dinyanyikan, dibawain secara instrumental oleh W.R. Supratman. Nah setelah itu dikenal tahun 1930 pemerintah kolonial udah ngelarang bro. Jadi Indonesia Raya kan sampai sekarang dinyanyiin tuh, tapi awalnya juga direkam di atas vinyl gitu. Jadi ini kita bisa ngelihat sejarah sebagai backgrounding bukan untuk sekarang, untuk masa depan lah.